Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Pemirsa, sebanyak 2 kloter calon jemaah haji akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Ya, total 867 calon jemaah haji diberangkatkan dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur memberangkatkan 867 calon jemaah haji pada 30 Mei 2023. Rencananya 2 kloter calon jemaah haji DKI Jakarta diberangkatkan pada pukul 8 pagi untuk kloter 20 dan pukul 9 pagi untuk kloter 21. Berbagai sosialisasi dan imbauan dari pihak PPIH telah disampaikan kepada calon jemaah. Proses pendataan dan keberangkatan calon jemaah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan pemirsa, sudah terhubung bersama kami rekan Jen Cahyani langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Halo, selamat siang Jen. Apakah jemaah kloter selanjutnya sudah tiba di asrama? Baik, selamat siang Pramdeta dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan untuk calon jamaah haji yang datang di Asrama Haji ini, tadi pagi sudah ada kloter 20 pada pukul 8 pagi. Dan saat ini pukul 11 siang ada kloter 21 dan ini para calon jamaah haji yang ada di kloter 21 ini sudah tiba dan akan melakukan beberapa proses sebelum nantinya akan diberangkatkan. Dan pada hari ini total ada 867 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan, yakni dari 2 kloter yang nantinya akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini untuk tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para calon jamaah haji seperti yang ada di belakang saya. Ini dari kloter 21 sedang akan melakukan proses dari mulai proses pengecekan kesehatan sehingga nantinya mereka juga akan dicek untuk identitas, kemudian ada penerimaan paspor dan juga living cost, kemudian mereka akan mendapatkan kartu di mana mereka akan beristirahat dari kamar dan gedungnya sendiri. Kemudian juga untuk akomodasi dan juga konsumsi juga sudah disediakan oleh pihak PPIH, ada 3 kali makan dan juga 2 kali snack. Dan untuk kesehatan sendiri juga sudah ditangani oleh pihak KKP. Dan untuk penerbangan sendiri tidak ada perubahan, akan sesuai jadwal. Dan untuk imbauan-imbauan sendiri dari pihak PPIH mengimbau kepada para calon jemaah haji untuk tetap mematuhi aturan dan juga yang sudah disosialisasikan oleh pihak PPIH sendiri supaya untuk tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan seperti rokok yang berlebihan, juga barang-barang elektronik yang tidak diperlukan sehingga nantinya proses pemberangkatan tidak ada waktu yang terbuang begitu. Dan untuk imbauan-imbauan lain seperti kondisi kesehatan ini juga sudah disampaikan oleh pihak PPIH kepada para calon jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan, untuk menjaga makan dan lain sebagainya, karena untuk cuaca di Tanah Suci sendiri tidak dapat diprediksi. Begitu nantinya akan kami update kembali informasi dari kedatangan para calon jamaah haji di Asrama Haji. Kembali ke Anda di studio, Pram. Baik, terima kasih Jen atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, banyaknya calon jemaah haji Indonesia yang berusia lanjut membuat mereka mudah tersesat usai beribadah di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Ya pemirsa, selain karena berkurangnya daya ingat, hal ini lantaran ribuan jemaah haji dari Indonesia dan beberapa negara lain sudah mulai berdatangan ke Madinah. Hingga hari kelima, lebih dari 45 jemaah Indonesia tersesat usai melaksanakan ibadah di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Setiap harinya, petugas haji ada saja menemukan jemaah yang kebingungan atau tersesat saat akan kembali pulang ke hotel. Kebanyakan jemaah yang tersesat ini merupakan jemaah lanjut usia yang lupa arah pulang. Meski Kementerian Agama selalu berinovasi dengan menerbitkan kartu merah putih berbarcode yang berisikan data pribadi lengkap serta asal tempat penginapan, tapi tidak jarang para jemaah sulit mengoperasikannya.
Para jemaah pun tidak perlu panik karena seksi pelindungan jemaah sigap membantu para jemaah dengan memindai barcode sehingga semua data terdeteksi dan mempermudah mengetahui biodata pribadinya. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa pada saat masuk ke Masjid Nabawi, hafalkan pintu pagar Nabawi, pintu berapa, keluarnya harus di situ. Dan apabila itu tersesat, salah satu jalan adalah jangan keluar dari pagar Nabawi atau Masjid Nabawi. Harus di dalam pagar, kemudian apabila tersesat harus masuk ke dalam. Kalau keluar akan semakin tersesat. Dan di dalam akan diamankan oleh pasukan Seksus kami, dari perlindungan jamaah yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian akan diantarkan ke sektor ataupun di hotel yang di mana jamaah bertinggal. Pelindung jemaah juga tidak pernah bosan melakukan sosialisasi pengamanan jemaah haji Indonesia seperti selalu menggunakan kalung merah putih, gelang silver haji tidak boleh dilepas dari pegangan tangan, dan jangan lupa membawa kartu nama hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtindingrum, iNews melaporkan. Ya pemirsa, imbauan dan sosialisasi bagi jemaah lansia yang hendak melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi terus dilakukan petugas haji. Jemaah calon haji lanjut usia diminta tidak memaksakan diri dan menjaga kondisi tubuh demi rangkaian ibadah saat puncak haji. Sejumlah petugas haji satu persatu mendatangi jemaah calon haji yang berada dalam hotel, memberikan imbauan dan sosialisasi untuk tidak memaksakan diri sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Imbauan dan sosialisasi diberikan khusus kepada jemaah calon haji yang lanjut usia. Imbauan diberikan menyusul banyaknya jemaah yang berkeinginan sholat di Masjid Nabawi meski jarak ditempuh relatif dekat. Di sektor 5 terdapat hampir 65% jemaah masuk dalam kategori lansia. Beberapa jemaah mengaku dapat memahami imbauan yang diberikan oleh petugas haji. Nenek ikhlas kan Nenek, ya Nenek sekarang bisa arba'in karena memang kondisi. Iyalah. Bagaimana? Ya nggak apa-apa karena lagi ini biar istirahat dulu. Ini kan bukan arba'in, ini kan bukan wajib, sunnah. Jadi kalau sekarang berlama-lama kita mengerjakan yang sunnah ini, sementara puncak haji kita nanti musnah. Sakit kita di sini, Bu. Nanti nggak terlaksana rukun haji kita tidak sah. Sementara arba'in ini apa mau dikejar? Mampunya ibu nanti di maghrib, nggak mesti 40 saat ibu laksanakan, nggak masalah ya. Dari imbauan dan sosialisasi yang diberikan petugas, sejumlah jemaah calon haji dapat mematuhi untuk tetap berada dalam hotel untuk menyiapkan stamina jelang pelaksanaan puncak haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtindingrum, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamis nanti ribuan jemaah haji Indonesia akan mengambil mikot atau niat umroh sebelum perjalanan menuju Mekah dari Bir Ali. Ya, petugas pun pemirsa menyiapkan pos-pos yang akan menerima kedatangan para jemaah. Para petugas jemaah haji Indonesia mengecek 5 pos yang akan menerima para jemaah haji di Bir Ali. 5 kloter atau sekitar 1.899 jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mikot Bir Ali pada 1 Juni 2023. Para petugas kemudian akan mengingatkan niat umroh kepada para jemaah sebelum perjalanan menuju Mekah. Pemberangkatan ke Bir Ali dibagi 2 gelombang. Nantinya gelombang pertama diberangkatkan sebanyak 3 kloter pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Sementara gelombang kedua sebanyak 2 kloter pada pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Pemirsa, harga telur ayam di sejumlah lokasi di pasar tradisional hingga kini masih tinggi. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.